apa sih satu hal yang membuat media Jatim itu berani sebenarnya memilih karakter hukum dan kriminal ini? Kan risikonya lebih besar daripada yang lain, yang Karena tidak punya kepentingan. karena tidak punya kepentingan. Yakin? Karena tidak punya kepentingan. Yakin. Jadi begini maksudnya. Ini bahasa yakin belum terjawab ini. Iya, biar dipahami gitu ya. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Media online versus media sosial. Saya yakin semua orang sekarang banyak yang sudah memiliki media sosial. Dan saya amati media sosial ini serasa menjadi tantangan tersendiri bagi media online. Di sini telah hadir ke Gubuk KTV orang yang menjadi sosok di balik layar bombastisnya media Jatim hingga menjadi sorotan banyak orang yang memperhatikan. Oki Arista UA. Apa kabar Mas Oki? Alhamdulillah baik Mas Syahid. Alhamdulillah baik. Gimana, enak sering menjadi perhatian nih? Media Jatim sekarang jadi perhatian kayaknya. Siapa yang memperhatikan itu? Berarti tergantung. Ya semua media jadi perhatian sebenarnya. Karena media ini kan menerbitkan berita. Setiap berita dibaca orang dan setiap dibaca berarti diperhatikan. Yes. Tidak hanya media Jatim. Ini ngomong kayak gini diplomatis karena ketua FWP atau gimana nih? Iya. Jadi karena sebenarnya tidak ada media nomor satu sebenarnya. Iya. Tidak ada media yang paling diperhatikan. Yang ada media yang berupaya selalu untuk melahirkan produk jurnalistik yang berbeda. Oh iya. Itu Tapi sebenarnya. walaupun sebenarnya semuanya sama diperhatikan apa segala macam, tapi kan yang sering diperbincangkan juga media Jatim salah satunya. Dan itu juga getol dengan beberapa pemberitaannya yang tajam apa segala macam yang dikupas. Itu emang strategi atau apa sih sebenarnya? Itu karena saya sering memarahi wartawan. Oh yes. Jadi sebenarnya itu. Kalau ada dosen killer berarti ini pemret killer ya? Kira-kira begitu. Tetapi tidak ngasih nilai. Oh iya. Ngasih iya. penugasan. Oh, iya. Jadi sebenarnya begitu sih. Dalam pandangan saya itu kalau saya melihat media online ya, terutama di Pamekasan, saya jarang melihat teman-teman media online ini dimarahi sama redakturnya. Kalau cetak banyak. Tahu dari mana? Kan belum pernah jadi, udah pernah jadi atau belum ya? Atau memang karena sharing atau seperti apa? Saya melihat di tongkrongan. Oh. Kalau wartawan cetak itu kan jarang nongkrong ya. Wartawan TV kan Iya, jarang. iya, iya. Habis liputan dia Persiapan, pulang ke kantornya, nyetor datanya ke kantor. Kalau online kan bisa dikirim di HP. Oleh sebab itulah wartawan online ini kebanyakan ketika nulis di kafe. Nah, terkumpulnya teman-teman media online di kafe ini ketahuan. Ada yang sering ditelepon sama redakturnya, ini datanya kurang, dan saya melihat kebanyakan di situ mereka tidak saya tidak melihat peristiwa di situ dia dimarahi oleh redakturnya. Oh, dari observasi tersebut Ya. muncullah asumsi bahwa Betul. media-media online yang lain kayaknya tidak terlalu dimarahin atau dikasih penugasan atau betul. seperti apa. Sehingga itu yang membedakan akhirnya media ini bakal dibaca orang atau tidak. Oke, siap. Langsung aja seperti yang saya buka tadi, berlebihan nggak menurut Mas Oki kalau saya langsung bilang media online versus media sosial? Ya sebenarnya istilahnya mungkin sedikit ingin saya luruskan misalnya. Bukan tidak lurus maksudnya. Di mana bengkoknya ini? Saya penasaran ya. Jadi maksudnya media sosial itu, Yap. kalau kita masuk ke temanya misalnya, media sosial itu sebenarnya media online. Cuman bedanya sebenarnya media pers online ya dengan media sosial online. Begitu sebenarnya. Iya, iya. Nah, bedanya sebenarnya ini kan memang apakah media online hari ini menjadi tantangan kepada media massa? Eksistensi media massa Online. terutama media online, ya. Jelas iya. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya dari sisi bisnis ya. Iya, Jadi di media itu kan kita mengenal namanya advertorial. betul. Saya bocorkan sedikit. Suatu ketika ada teman-teman mendatangi salah satu pengusaha konveksi, ya, menawarkan iklan. Kemudian oleh si pemilik konveksi ditanya follower Instagramnya berapa. Oke. Sementara media Jatim baru mulai. Kemudian pembacanya berapa. Akhirnya gagal di situ. Mereka meminang iklan di kami.
gara-gara media sosialnya. Padahal media sosialnya hanya sebatas support sistemnya dari website tersebut. Betul. Ya. Akhirnya beralih ke influencer. Oh, iya. Nah inilah yang kemudian salah satu efeknya. Efek bisnisnya ini agak tergerus gitu. Orang yang biasanya pasang iklan ke media massa online ini bergeser ke influencer. Berarti dalam kacamata Mas Ongki juga mengakui dengan menyampaikan kayak gitu bahwa jangkauan dari media sosial itu sangat luas ketimbang jangkauan dari Betul, dari sisi bisnis. dari segi bisnis. Tetapi dari sisi dia sebagai media penyampai informasi masih jauh lebih kredibel media massa. Kenapa saya katakan demikian? Sebutlah misalnya sekarang kan banyak media-media Instagram ya, Ya, TikTok atau YouTube itu mereka sekadar konten kreator. ya. Jadi mereka menurunkan fotografernya ketika ada event, dia meliput ke mana-mana itu, turun ke wilayah-wilayah, kemudian diterbitkan dalam bentuk konten di Instagram. Di Instagram. Nah, mereka tidak memiliki sistem sebagaimana media pers. Seperti apa nih? Biar yang lain juga tahu, karena semua orang sekarang punya media sosial. Ya bukan bilang semua sih, mungkin ada yang belum punya, tapi rata-rata mayoritas semuanya sudah punya media sosial. Terus dari situ jangkauannya juga makin besar. Oke. Sekarang seperti apa sebenarnya mekanisme yang ada di dunia media massa yang tidak dimiliki di media sosial? Makanya saya katakan yang tidak dimiliki oleh media sosial itu adalah proses verifikasi. Verifikasi. Jadi misalnya nih, saya konten kreator. Toron kalau bahasanya toron ya. Toron ya. Di saya bahasakan Madura itu toron. Siap. Turun lapangan ya. Mereka itu turun misalnya ke bawah ya. Mereka tidak ada yang mengoreksi secara detail. Karena tidak ada sistem seperti pers. Jadi misal saya konten kreator, saya turun ke lokasi wisata, fotonya saya taruh di Instagram, informasi yang ada ya, tanpa wawancara kepada siapapun saya upload. Oh, berarti mereka cuma bermodalkan observasi dan dokumentasi. Betul. Berarti di situ tidak ada proses semacam kayak wawancara ataupun kajian data segala macamnya. Betul. Oh. Nah, proses wawancara itu disebut konfirmasi. Tujuan dari konfirmasi itu adalah verifikasi datanya benar nggak. Oh, Nah, ini yang nggak ada di konten kreator. Walaupun beberapa Instagram, pemilik akun Instagram ada yang melakukan itu. Tetapi itu tidak terjadi pada kebanyakan konten kreator. Berbeda dengan media massa. Sejak wartawan gitu di media diturunkan ke lokasi, mereka dibekali ilmu jurnalistik. Iya. Apa yang disebut dengan menggali data, cara mencari narasumber yang kredibel di situ, bagaimana menuliskan data valid atau enggak, bagaimana mereka kemudian menyimpan rekaman, bagaimana mencocokkan data dengan data wawancara. Dan setelah ditulis itu masih dikoreksi oleh redaktur. Oh. Gitu. Prosesnya panjang Sekali. untuk melahirkan suatu produk jurnalistik. Kalau seandainya media massa juga media online juga melalui proses seperti itu, gimana nanti ke depannya? Berarti mereka harus menjadi media pers. Wes. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena media sosial ini tidak punya payung hukum. Ya. Payung hukumnya adalah Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Beda dengan media massa. Iya. Landasan dari jadi misalnya kayak orang punya medsos, teman-teman mengupload konten. Transaksi elektronik itu memang transaksi yang dipayungi hukum. Tetapi itu tidak terkhusus kepada satu orang atau kepada satu konten kreator, tetapi semua orang. Saya misalnya wartawan, bisa juga menjadi konten kreator. Betul. Itu yang diatur di media sosial. Tetapi kalau pers secara khusus menyampaikan informasi, menyebarluaskan informasi. Jadi kalau ada media sosial ingin berlaku seperti pers, ya mereka harus menjadi media pers. Media pers. Karena memang ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dilakukan selain oleh pers. Iya, betul. Nah, semacam kayak diinvestigasi kan bisa juga nih, apa dalam artian kita tidak memperkenalkan diri untuk mengorek informasi gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh media sosial. Oke, lebih jauh sebenarnya bisa sebenarnya, tetapi dia memiliki batasan-batasan yang misal saya turun ke lapangan, kamu siapa? Itu konten kreator itu. Saya
pemilik akun Instagram ini mau apa kepentingannya untuk liputan misalnya. Ditanya. Kalau media ditanya kartu persnya mana. Tapi kalau media sosial apa mau ditanya? Palingan dia ini Pak, saya followernya sekian gitu kan. Artinya kalaupun dia boleh dan bisa menginvestigasi hanya dengan batasan dia kenal kepada objek yang hendak diinvestigasi. Kalau dia masuk ke pemerintah, mau liputan pemerintah misalnya, dia bisa diusir dan dia tidak berhak di situ. Karena hanya pers yang dilindungi oleh undang-undang di situ yang secara khusus boleh mengumpulkan informasi, menyebarluaskannya. Iya. Tapi diakui ataupun tidak diakui dengan jangkauannya yang sangat luas, jadinya sekarang banyak nih yang menggandrungi media sosial. Walaupun orang-orang pemangku kepentingan, ya yang dimaksud tadi itu ternyata sedikit mengusik advertorial dari media massa gitu. Betul. Gimana menghadapi hal itu terutama media Jatim ini? Oke. Jadi kalau tentu kita ikut algoritmanya ya, kita ikuti algoritmanya bahwa di media Jatim itu kita punya website, punya medsos juga. TikTok juga ada, Instagram juga ada, YouTube juga ada. Kita mengimbangi algoritmanya. Itu sebenarnya yang kita tawarkan. Tetapi kalau orang yang paham sebenarnya untuk mencari informasi yang valid, dia tidak bisa mencari di media sosial. Itu orang yang paham. Orang yang paham. Tapi masalahnya orang pada umumnya ini banyak hanya sebatas berlandaskan, ini viral loh, video ini benar. Berdasarkan viral aja bisa dijadikan kategori kebenaran bagi beberapa orang gitu. Betul. Gimana nih dalam artian agar masyarakat juga memahami bahwa media pers itu lebih kredibel daripada hal itu. Nah itulah yang tantangan kita ya. Itu tantangan kita. Kita tidak tantangan sampean aja mulia. Iya. Tantangan saya dan jadi tantangan kamu juga. Iya. Ya, jadi tantangan kita itu ke depan begitu. Jadi saya pernah mengatakan begini kepada teman-teman bahwa kebenaran itu sebenarnya hari ini itu tidak diukur dari kuantitas like ya. Kuantitas like, comment, share dan share itu sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk menjadi viral, algoritmanya itu tidak berjalan seiring dengan apa yang benar. Bisa aja berbeda. Bisa saja berbeda. Sama, bisa aja berbeda. Makanya yang viral kan begini statement akhir-akhir ini tuh. Untuk kamu tidak perlu berprestasi. Cukup Anda viral. Gitu. Oh, gara-gara bercanda. bisa gitu kan. Jadi algoritmanya kita ke sana sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tidak terusik dengan itu dari sisi kredibilitas ya. Tetapi kita mengikuti algoritma itu. Media Jatim mengikuti algoritma itu. Kita punya Instagram, punya TikTok, punya YouTube. Dengan cara melebarkan sayap ke media-media sosial juga. Betul. Jadi harus ikut ke sana sebenarnya. Oh, memang mempersiapkan ke situ. Walaupun itu cuma saya. Kepalanya tetap di media Jatim. Oh, tetap di website tersebut. Tetap di website itu. Apakah pandangan dalam artian gimana nih? Kenapa tadi saya bilang langsung versus ya? Media sosial siapa saja bisa buat. Betul. Termasuk juga website. Siapa saja juga bisa buat. Saya juga mau buat website di atas namakan media juga bisa. Betul. Cetak sendiri kartu pes juga bisa. Dengan hal seperti itu kan jadi tantangan tersendiri bagi media yang benar-benar bermedia. Bukan dalam artian media hanya diciptakan untuk kepentingan tertentu atau hanya sebatas gaya-gayaan aja. Gimana menghadapi hal itu untuk media Jatim sendiri? Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya saya sih sebenarnya tidak mau berkompetisi dengan media sosial ya. Maksudnya bukan levelnya maksudnya. Ini perspektif aja. Ini satu perspektif bahwa begini. Media sosial boleh secara views misalnya dia lebih gampang viral. Kita ngepost di Instagram tiba-tiba penontonnya 1 juta misalnya. Tetapi kami memiliki prinsip bahwa kredibilitas itu lebih penting daripada view itu. Ini prinsip yang kita pegang. Jadi toh walaupun website kita yang baca misalnya cuma 14.000. Dan itu berita yang benar dan valid. Kemudian kita ditandingi oleh medsos, diserang oleh medsos dengan topik yang sama dan ternyata ini tidak benar, ditonton oleh 2 juta orang. Kami masih lebih bangga website kita yang benar walaupun itu masih dibaca oleh 14.000 orang. Nah, prinsip ini yang menguatkan kita bahwa dalam tanda kutip tadi saya tidak mau berkompetisi. Kita adu saja kredibilitasnya. Itu yang media Jatim pegang.
Itu yang Berarti menjaga kredibilitas tersebut itu yang menjadi upaya untuk, bukan soal kompetisinya, tapi berupaya untuk menjaga eksistensinya di tengah maraknya media sosial saat ini. betul. Dan itu sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Jadi misal begini, YouTube ya. YouTube contoh YouTube. YouTube itu kan boleh buat thumbnail apapun. Bisa. Jadi banjir di Pamekasan misalnya, fotonya adalah mobil yang tiba-tiba digulung banjir dan itu terjadi di Makassar, tapi di dalam captionnya itu, di thumbnailnya itu banjir Pamekasan. Itu bisa toh? Bisa dilakukan. Pers tidak bisa. Kita misalnya buat berita Pamekasan dilanda banjir misalnya, tapi fotonya ngambil di Sampang ya, itu udah nggak boleh, ya kan? Iya. Nah itulah yang mengapa saya katakan media Jatim tetap harus percaya diri, dan memang tetap percaya diri dari sisi kredibilitas, walaupun gitu kan ini digoncang dari si view ini, ngapain sih baca berita, mendingan scroll di Instagram. Di Instagram, TikTok. Bukan keliru sih sebenarnya, tapi validasi informasi itu tetap Anda harus baca di dunia pers itu, di laman pers itu. Ajakan kan nggak cukup nih untuk dalam artian menyadarkan banyak orang bahwa kalau kalian menyerap informasi dari media massa itu bisa dijamin lah kredibilitasnya atau kebenarannya. Tapi kalau di media online belum tentu, karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur penyebaran informasi di media online tersebut, kecuali ITE tersebut apa segala macam. Gimana untuk media Jatim sendiri untuk dalam artian menyadarkan banyak orang, atau memang media Jatim jalan aja gitu? Ya, salah satu yang saya tempuh itu adalah menulis esai editorial di media Jatim. Kemudian juga membangun tema-tema yang liputan yang menyentil misalnya ke konten kreator gitu kan. Karena mohon maaf saya singgung sedikit misalnya. Gimana? Jadi media sosial ini kadang juga mengikuti tren pers. Iya. Jadi ada tiba-tiba Instagram yang mencomot berita online. Online ada. Jadi ada akun ini mengcopy paste punya Detik, punya media Jatim, dan punya media online yang lain. Ya, sedikit potong. Tapi juga ada media-media yang ngambilnya justru dari media sosial. Ada, tetapi pasti konfirmasi. Oh iya. itu yang membedakan maksudnya. Iya betul. Jadi makanya tadi saya katakan boleh kita berpatokan kepada media sosial, tetapi hanya sebagai informasi pembuka. Validitasnya tetap kepada media massa. Nah, makanya yang saya lakukan tadi adalah itu, menulis esai-esai atau topik-topik yang menjelaskan bahwa sebenarnya media sosial itu tidak memiliki kredibilitas sebagaimana dimiliki oleh pers. Sebagai penyampai informasi. Sebagai penyampai informasi gitu kan. Karena sekali lagi mereka konten kreator tidak punya kode etik yang mengarah kepada akurasi. Iya, gitu kan? Tidak seperti di pers. Tidak seperti di pers. Nah ini yang sebenarnya adanya landasan payung hukum antara konten kreator dan pers ini sebenarnya masyarakat harus paham. Jadi kalau apa langkah-langkah yang kemudian konkret untuk mengajak masyarakat Anda harus percaya kepada media massa, saya pikir kampus-kampus sudah ke sana sebenarnya dengan ada prodi komunikasi misalnya. Ya tapi kalau misalnya harus mengajak semua orang kayaknya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Apa memang ke depan memang arahnya memang mengalirnya ke media online, media sosial nantinya? Karena dulu nih, dulu instansi lembaga pendidikan apa segala macam itu mereka untuk menyampaikan informasi menggunakan website apa. Tapi sekarang bahkan mereka nggak punya website, pakai media sosial jalan tetap. Iya. Apa emang muarah ke depan itu arahnya ke sana sebenarnya? Tidak sebenarnya. Tidak. Gimana ini cara karena begini, instansi yang media sosial milik instansi itu hanya untuk menjadi corong positif. Iya. Ya, promosi citranya, mencitrakan. Citra baik lah ya. Citra baik. Karena tidak ada citra buruk ya? Banyak. Jadi itu yang belum saya singgung tadi, bahwa oke lah kita misalnya, kita tantangannya banyak ya sekarang, kita mengajukan kerjasama misalnya, Mas kita sudah punya Instagram, followernya kami lebih banyak dari followernya media Jatim gitu. Yes. Ada banyak yang seperti itu tuh banyak. Tapi saya yakin bahwa
media sosial mereka itu hanya mensupport hal-hal positif. Kebobrokan gitu kan, itu nggak diekspos di situ. Apakah yang positif itu pasti bobrok? Ya pasti ada bobroknya. Pasti ada bobroknya. Pasti ada bobrok. Karena Karena kan konsepnya tidak semua hal itu baik gitu. Dan tidak semua hal itu buruk gitu. Itu pepatah lama gitu. Pepatah lama begitu. Jadi yang saya lihat begitu. Jadi misal instansi pajak nih ya punya Instagram, gak mungkin dia nge-expose hal-hal yang kritik terhadap instansi itu. kalau media Jatim terus ternyata yang melakukan kesalahan atau apapun itu di lingkungan media Jatim itu juga akan diekspos sama media Jatim. Ya kita bisa kritik sendiri sebenarnya. Tetapi Di internal tanpa harus diekspos. Karena Siapa tahu mereka juga lakukan kayak gitu. saya pikir bisa saja. Tetapi kan media ini kan bukan instansi publik. Iya. Makanya dalam kajian pers itu adalah pers itu berfungsi untuk mengontrol kebijakan publik, termasuk mengontrol akun-akun milik pejabat publik. Itu yang membuat juga media Jatim kemarin menyoroti follower dari salah satu pejabat publik gitu. Iya. Iya. Makanya saya katakan tadi kita nggak bisa jadi media sosial ke depan. Kenapa? Kalau kita cuman misalnya suatu saat website kita dihapus, kita fokus di media sosial, kita gampang saja didepak misalnya. Tiba-tiba kita mengkritik orang, oh ini pencemaran nama baik. Iya, karena ranah ITE itu nanti ke hukum, ke meja hijau. Terus kalau ranah pers biasanya di Dewan Pers. Betul. Nah itulah mengapa kita tidak mungkin ke depan akan bertransformasi menjadi media sosial. Sampai kapanpun kita akan tetap memegang media pers yang berhak. Ya kalau baik kita beritakan, kalau buruk ya kita beritakan juga. Nah itu yang tidak dimiliki oleh media sosial. Jadi maksud saya begini, media sosial itu nggak bisa mengkritik orang. Masa? Iya. Maksudnya takut dikena ITE gitu. Maksudnya mengkritik secara terstruktur ya. Tapi kalau cuman keluh kesah, Pak ini jalan rusak bisa lah. Tapi ada beberapa media-media sosial yang memang konsisten kayak gitu. Biasanya akun-akun oposisi apa segala macam. Ya makanya itu kan hanya kritik yang saya pikir sifatnya bercandaan, nggak terstruktur gitu. Maksudnya begini, saya kritik ya. Tapi apakah ada yang dimintai tanggapan terkait kritik itu? Nggak ada kan? Oh, tidak dikonfirmasikan atau diklarifikasikan. Jadi saya sebut tidak terstruktur. Jadi misal kayak komika nyindir-nyindir di stand up comedy, kemudian medsosnya dan seterusnya. Saya pikir itu tidak terstruktur dalam tanda kutip tadi, tidak seperti pers yang dia berhak ketika dia menemukan Ferdy Sambo misalnya terlibat pembunuhan itu, pers berhak gitu. Jadi kalau misalkan tiba kita misalnya konten kreator, Pak izin konfirmasi gitu ke Baris Krim Polri, nggak bisa kita. Hanya pers gitu. Dari mana? Dari media ini gitu kan. Nah ini yang saya pikir tidak dimiliki oleh media sosial. Mengapa? Saya katakan undang-undangnya yang menaungi berbeda. Karena kalau ITI setiap orang, tetapi kalau pers ya setiap wartawan. Dan wartawan itu profesi. Kalau orang ya individu. Iya. Ini kan berbicara soal kebenaran dan kevalidan atau hasil terbaik lah dari informasi tersebut. Tapi kan berbicara terhadap bisnis tadi, persaingannya kan di soal bisnis. Betul. Berbicara soal bisnis tadi, biasanya nih kalau saya nih mau mencari seseorang media atau apa penyebar informasi lah, itu biasanya mencari yang jangkauannya yang lebih besar, yang lebih luas. Gimana menghadapi hal itu nanti? Ini kan tadi soal kebenarannya oke lah, bisa dibedakan bahwa media sosial ini tidak bisa. Tidak bisa dalam artian menjalankan tugas-tugas pers ya, karena dia di payung hukumnya berbeda. Nah, kalau yang soal bisnis yang ke sana tentu kan sebagai seorang yang ingin memasang advertorial tersebut, dia pengen jangkauannya juga besar dan dia tidak berpikir bahwa apapun yang diolah ini benar atau salah, yang penting itu dijalankan dengan baik. Kadang kan kayak gitu pemasang. Ya saya pikir ya sekali lagi memang prinsip kita ini di bisnis ini agak setengah kita kenceng gitu kan, tiba-tiba kita kendor gitu. Jadi misal kita bertemu dengan calon pemasang iklan yang tiba-tiba bersikuku, wah kamu kan view-nya sedikit gitu, kita tinggalkan aja.
kita cari lain. Kok nyerah gitu ya? Iya, kenapa saya katakan Minum-minum aja dulu. Jadi sebenarnya itu bukan nyerah sih sebenarnya. Gimana? Tapi maksud saya orang ini sudah beda perspektif. Oh. Berbeda perspektif. Kalau dia sudah berbeda perspektif, mereka nggak akan dapat kepuasan. Walaupun toh nanti misalnya menjadi klien kita di publikasi. Jadi begitu. Daripada kita menghabiskan tenaga ke situ, Toh tak seberapa kadang. Kita tinggalkan gitu maksudnya. Tetapi apakah kita kemudian enggak? Karena klien publikasi media itu banyak sekali. Banyak antara swasta ataupun betul. Jadi yang kita ini kan, saya katakan ke teman-teman, kita itu jangan sampai menjadi instansi yang hanya melayani satu hal. Saya katakan ke teman-teman, kita bukan kantor BPJS yang ngurus BPJS saja. Kita bukan kantor Dispenduk yang mengurusi dokumen kependudukan saja. Kita bisa masuk kemana saja. Karena media, selama orang masih butuh programnya dipublikasikan dari SD sampai SMA, dari kantor Kemenak sampai kantor Dinas Pendidikan, kita masih punya peluang di situ. Oke, ini menarik. Saya cuma pengen tahu lebih dekat tentang manajemen. Gak apa minum aja dulu. Ya. Kira-kira begitu sih sebenarnya. Berbicara soal media Jatim itu karena takut ada media lain yang tersinggung. Makanya saya ngomongin soal media Jatim. Gak apa-apa disinggung sekalian. Iya. Setiap media itu biasanya punya kecenderungan atau punya karakter. Kalau media Jatim sendiri apa nih? Karakter kita di hukum kriminal. Di hukum dan kriminalnya itu yang paling diandalkan. Jadinya orang kalau mau cari informasi terkait hukum dan kriminal di media Jatim. Ya. Kenapa mendeklar kayak gitu? Itu sebenarnya lebih menarik. Hukum kriminal itu sebenarnya kita belajar banyak hal dari hukum kriminal. Jadi dia lebih menantang. Menantang bagi jurnalisnya. Ya, dan sama medianya. Iya, dari sisi jurnalisnya, medianya juga gitu kan. Karena kenapa? Karena di berita hukum kriminal itu kita belajar pasal ya. Belajar pasal. Belajar kronologi. Kemudian belajar motif gitu kan. Intinya kita menjadi penyidik di situ. Yang kedua, kita menjadi intelijen. Itu menariknya di situ. Dan itu tidak bisa di desk yang lain. Tidak bisa di desk yang lain. Jadi misal di berita pemerintahan misalnya, karena tidak ada klimaksnya di situ. Kalau hukum kriminal dari sejak ditangkap dia, itu sudah klimaks, ditangkap polisi klimaks. Oh, klimaksnya di situ. Ditersangkakan klimaks lagi. Didakwa klimaks lagi. Oh, berarti ini nggak kayak cerpen ya? Ada apa istilahnya itu? Ada yang berbentuk introduksi, klimaks, resolusi. Klimaks, resolusi. Ini berulang-ulang. Gak berulang-ulang ini. Jadi misalnya ada seseorang yang membunuh gitu kan. Coba bayangkan kasusnya Verdi Sambo. Dia sejak dilacak CCTV-nya, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian didakwa, divonis seumur hidup, sampai putusan hukumnya dikurangi gitu kan. Itu menarik. Itu klimaks berkali-kali. Klimaks berkali-kali. Ya, jadinya hanya di kriminal yang bisa klimaks berkali-kali. itu yang menarik. Itu yang menarik. Yang kedua dari sisi selanjutnya yang ketiga dari sisi jaringan. Kita gampang kenal kepada hakim, kepada penyidik, kepada jaksa, kepada Pak polisi. Ini menariknya. Jadi satu kali kita menulis berita dalam satu perkara misalnya, kita bisa langsung hubungin Pak polisi dengan jaksa. Dua instansi yang sekaligus berbeda. Begitu kan. Tapi saya juga melihat di desk yang lain sama juga sih sebenarnya. Dalam artian tadi disampaikan bahwa dalam satu berita kita bisa mengkonfirmasi dan tahu banyak orang. Di media lain juga sama. Contoh saya mau ngambil contoh aja olahraga sebenarnya. Di olahraga juga tidak terpaku terhadap atletnya atau pelatihnya atau manajemennya. Bahkan itu juga banyak hal di situ. Bisa juga ke kepolisian, bisa juga ke pemerintahan, juga bisa juga kan. Sama aja juga. Tetapi ada klimaksnya tapi situ.
Ada juga klimaksnya. Karena kalau di olahraga itu tergantung. Kamu kalau mau melihat dari olahraganya, ya dari sisi hiburannya. Kalau di olahraganya. Tapi kalau mau melihat dari sisi ekonominya, ya di ekonominya. Ada sisi juga soal hukumnya, juga ada hukumnya. Karena juga pasti ada regulasinya. Apa sebenarnya yang real benar-benar membedakan antara yang hukum kriminal dengan des yang lain? Jadi misal disinggung yang kanjuruhan itu masuk kriminal nggak? Yang kanjuruhan itu bisa ditarik ke kriminal, tapi juga bisa ditarik di olahraganya juga bisa. Itu menangnya kriminal. Tapi olahraga juga bisa masuk juga kriminal. Gimana itu? Contoh biasanya Polres pernah uji coba sama itu kan juga masuk juga. Uji coba fan football itu. Itu bukan kriminal itu ya? Itu bukan kriminal itu. Itu olahraga. Jadi menangnya kriminal itu ya, menangnya kriminal itu di situ. Kenapa saya katakan demikian? Kita pernah ngawal kasus kiai ya, oknum kiai mencabuli santrinya. Maksudnya disampaikan bahwa masuk ke ranah hukum kriminal. Walaupun itu di lembaga pendidikan. Maksudnya hukum kriminal ini sebenarnya adalah poin segala poin, bahwa setiap orang yang memiliki kesalahan, disitulah hukum kriminal berlaku. Karena hidup ini semuanya ada aturannya. Yang melanggar aturan itu berhubungan dengan hukum dan kriminal, itu maksudnya. Betul. Itu maksud saya kenapa hukum kriminal itu menarik. Jadi kalau bola misalnya, ya begitu ada ke kriminal, ya kita masuk ke kita. Itu maksudnya. Ke polisi, ke jaksa, tidak lepas-lepas dari itu gitu maksudnya. Ada oknum camat, kades, korupsi, ya sudah hukum kriminal lagi. Bukan pemerintahan lagi ya. Jadi maksudnya ini yang menarik. Jadi kita bertemu dengan berbagai orang, berbagai motif. Ada kakak yang membunuh adiknya yang membunuh kakaknya. Ada orang yang menebas tubuh bayi karena nggak ketemu kayaknya, bayinya dihabisi, anaknya dihabisi. Nah, kita menemukan lika-liku kehidupan di situ. Itulah mengapa menarik. Ada motif perselingkuhan, ada motif hutang di situ. Nah, itulah mengapa kemudian frame Media Jatim ke arah hukum kriminal. Karena arah yang cukup manusiawi sekali. Begitu Anda salah, Anda dihukum. Berbicara soal manusiawi, ada batasannya nggak dalam sisi penyajian informasi hukum kriminal? Betul. Ya, jadi misalnya kalau anak-anak nggak boleh disebut namanya di bawah umur, nggak boleh misalnya. Kemudian tersangka sebelum inkrah. Itu kan udah diatur dalam undang-undang. Yang nggak diatur yang kebijakan Media Jatim sendiri. Kalau semua media kan harus kayak gitu emang. Tapi kalau kebijakan di Media Jatim sendiri, ada nggak batasan-batasan atau skop khusus? Oh, kalau menulis atau menyajikan informasi hukum dan kriminal hanya cukup sekian sampai sini atau tidak ini? Ada, kita mengikuti itu aja. Yang walaupun itu banyak yang tidak diikuti oleh banyak media gitu ya. Jadi misal darah harus di blur dan lain-lain. Jadi frame itu yang selama ini nggak digarap secara konsisten oleh media-media. Dan rating hukum kriminal itu masih tinggi. Nah, inilah yang dasar sebenarnya. Menurut kacamata Pimret Media Jatim, kenapa kok tinggi peminatnya hukum dan kriminal? Ya karena itu tadi, manusiawi sekali. Tidak seperti film-film azab gitu ya, yang penuh dengan rekayasa gitu kan ya. Enggak, betul. Loh, memang di hukum kriminal juga banyak rekayasanya juga. Rekayasa apa itu? Drama Ferdi Sambo juga kan banyak. Iya begitu. Jadi drama yang kebentur tiang juga sama. Iya. Banyak nabrak juga. Tiang, gitu. Pura-pura sakit. Iya. Nabrak tiang. Banyak juga dramanya di hukum dan kriminal. Iya ada lah, bukan banyak sih. Jadi hal-hal yang demikian ini mengapa disukai oleh banyak orang? Saya pikir karena ini titik terendah dari dari kehidupan kita ya. Jadi saya pikir orang selalu tertarik untuk melihat perkara, melihat siapa yang salah. Dan hukum kriminal ini sumbunya bisa tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Iya, selain ingin tahu, selain bisa tahu siapa yang benar dan salah, kayaknya manusia ini juga terdorong ke arah ingin selalu tahu
ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kayak naluri aja gitu. Siap. Apakah ketika sudah diputuskan bahwa ini yang benar, ini yang salah, itu sudah benar? Iya, versi pengadilan benar. Oh, versi pengadilan benar. Setidaknya sampai situ benar dulu versi pengadilannya. Iya. Tetapi versi korban misalnya masih ada yang belum puas. Ini kok hukumannya sedikit gitu kan. Ini kok hanya dihukum sekian. Ini kok ditahan kota, jadi tahanan kota sih gitu kan. Kadis korupsi gitu kan. Dia kok ditahan di rumahnya gitu, wajib lapor 24 jam. Kalau melihat kasus yang masalah yang Bromo kemarin itu gimana? Yang justru penyelenggaranya yang mau dilaporkan gitu. Iya, saya pikir tidak masuk sih dalam kacamata saya ya. Tidak masuk. Kenapa saya katakan demikian? Karena flare itu, gitu kan, bukan fasilitas. Kalau flare itu memang fasilitas di situ, memang menjadi semacam oh ini boleh main flare gitu, itu baru masuk ke penyelenggaranya. Tetapi terlepas pembawa flare itu penjaga itu lengah, si priwet ini kemudian bawa flare, itu kesalahan mereka sendiri karena bukan fasilitas itu. Mereka yang mau laporin balik kan gaya-gaya kami kan nggak tahu, gak ada informasi apa segala macam. Ya begitu emang. Begitu emang. Fakta hukumnya nanti kan ketemu kepada penyidikan di situ, berita acara pemeriksaannya. Takutnya saya menyampaikan kayak gini, ini kan saya bukan memvonis siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Jadi misal Kok langsung dipotong ini? misal Mas Syahid ini kan Iya, gitu. wartawan olahraga gitu ya. Iya. Flare masuk ke ke lapangan nggak boleh tuh. Gak boleh, ada aturannya sudah Aturan. jelas. Misal nih. Dan itu ada informasinya. Misal nih. Ada orang nggak ketahuan bawa flare. Kemudian dia melukai atau mencelakai dengan flare yang tidak diketahui atau karena lengah oleh panitia misalnya. Ini yang salah panitia atau yang bawa flare? Itu gak bisa dituntut balik karena di olahraga itu sudah diinformasikan, ada informasinya. Artinya yang salah siapa? Yang bawa tuh? Yang salah ditentukan di pengadilan. Gimana? Iya betul kan? Betul. Versi pengadilan. Betul. Tapi versi kacamata Mas Syahid sebagai wartawan olahraga gimana? Ini bukan hukum ya. Jadi jangan dianggap ini sebagai satu perspektif, pendapat aja pribadi yang tidak berlaku untuk umum. Semuanya salah. Sama dengan kasus di Kanjuruhan. Kalau di Kanjuruhan itu yang salah hanya sebatas yang membawa apa tuh namanya? Flare. Bukan soal flare, yang gas air mata. Gas air mata. Yang memasukkan ke dalam, sementara regulasinya nggak boleh. Yang berwenang di situ bagian keamanan itu juga kena kemarin. Betul. Jadinya dari penyelenggaranya juga kena, dari yang melakukan juga kena. Oh iya, konteksnya berbeda ya. Konteksnya berbeda. Jadinya sama-sama salah tetap semuanya. Tapi misalnya tidak dalam konteks Kanjuruhan. Gimana? Ini kan yang di Bromo nggak dalam kondisi kacau. Ini gimana? Maksudnya cara memandangnya ini beda yang di Bromo apa beda yang di pertandingan gitu? Enggak, misal Gimana? ini tidak dalam situasi kacau. Kacau. Kalau di Kanjuruhan itu kan kacau ya dan segala macam. Maksudnya ada insiden begini-begini, gas air mata ditembak. Misal dalam situasi normal aja. Normal, ada yang bawa flare ke dalam. Ada flare gitu, nggak ketahuan panitia gitu. Tiba-tiba dia menyalakannya itu. Itu siapa yang salah dalam kacamata jurnalistik misalnya? Kalau dalam regulasi yang disalahkan adalah penyelenggara. Oh, tetap penyelenggara. Penyelenggara. Kan. Yang kena denda penyelenggara bukan yang bawa flare. Oh, iya. Berarti orangnya nggak kena berarti? Gak kena. Berarti di Bromo bisa kena juga penyelenggaranya? Bisa juga kena juga. Iya, karena memang betul. Contoh kayak gini. Ada pertandingan banyak nih. Pertandingan sekarang aturannya kan supporter tim tamu dilarang datang. Terus tiba-tiba supporter tamu ada yang datang. Yang kena panitia? Yang kena kedua kesebelasan, supporternya gak kena. Supporternya gak kena? Gak kena. Dia gak akan dikasih denda, yuk bayar gitu. Atau hukuman apa gitu untuk bayar. Oh, berarti konteksnya kembali ke Bromo misalnya si penjaga di Bromo sudah ada larangan di situ. Bisa aja. Kan itu yang dipermasalahkan. Dan yang membuat lapor balik. Yang membuat lapor balik. Mau lapor balik apa udah lapor balik gitu. Itu dasarnya karena dasarnya itu. Kami tidak tahu, tidak ada larangan, tidak ada imbauan dan tidak ini semuanya. Oke. Jadi repot juga kalau dilarikan begitu ya. Berarti kalau misalkan kontekstualisasinya mirip dengan di olahraga udah dilarang, terus bawa menyalakan penyelenggara gitu ya. Iya. Berarti nanti si priwet ini bisa bebas juga berarti. Bisa aja. Makanya tadi. Gitu. Tapi dalam kacamata saya, saya melihat bahwa benda itu tetap
ada di tangan event organizernya, Oh iya. CEO pribadinya ini. Karena bagaimanapun saya pikir wilayah Bromo ini kan wilayah wisata. Makanya saya katakan flare itu fasilitas atau enggak. Kalau bukan, saya pikir ini kembali kepada individu kesalahannya. Versinya Mas Oki. Iya. Oh Versi iya. saya, Versi saya. Iya. Ini itu yang kenapa tadi saya sedikit mengupas bahwa soal kebenaran tidak hanya terpaku terhadap meja hijau, ya tapi secara aturan ketika meja hijau menentukan bahwa ini salah atau benar, ya itu memang begitu, salah atau benar, tapi versinya versi itu. Sama juga media sosial, media massa apa segala macam. Mas Ongki walaupun bilang media Jatim paling benar gitu, bisa aja perspektif yang lain juga ataupun memang sebaliknya, bilang media Jatim yang paling salah tapi sebenarnya yang paling benar. Tergantung bagaimana kita melihat. Betul. Dari sudut pandang mana. Perspektifnya begitu. Perspektifnya begitu. Tergantung perspektif. Ya, terakhir nih. Gimana media Jatim ke depan nih biar lebih eksis rencananya? Yang tetap kita upayakan itu kita. Saya mau disclaimer sedikit. Pertanyaan saya adalah gimana ke depan biar lebih eksis. Berarti sekarang sudah eksis. Ya. Jadi kemarin kita memang secara umum media ya. Iya. Secara umum media. Banyak koran cetak yang gulung tikar. Iya. Tutup lah ya. Ada TV yang juga mem-PHK beberapa karyawannya. Ada lagi yang lebih memukul. Media online di Madura, 2 media online di Madura mati. Kami yang berkantor di Madura ini juga was-was juga. Jadi pertanyaan bagaimana caranya eksis? Tetap kembali kepada prinsip awal, menjaga kepercayaan publik. Jadi saya dengan cara? Ya produk jurnalistiknya itu. Karena saya katakan ke teman-teman itu, wajah dari media itu adalah produk jurnalistik. Bisnis itu, ya saya katakan teman-teman. Jadi ini ibarat posisi karya jurnalistik ya. Posisi bisnis iklan gitu, bisa saja berjarak 1 senti dari produk jurnalistik. Begitu kita nulis berita, tiba-tiba ada orang yang pasang iklan. Iya. Bisa saja jaraknya 1 kilometer. Kita menulis berita tanggal 1, pemasang iklannya baru tanggal 10 atau tanggal 30. Tetapi yang pasti yang tidak boleh mentah dari produk dan eksistensi media adalah produk jurnalistik. Jadi prinsip saya sederhana, dan bagaimana kemudian media Jatim harus eksis? Karya jurnalistik. Dapur redaksinya harus benar-benar diolah. Oh, berarti keputusan akhir atau saringan terakhir itu di dapur produksi juga harus matang. Iklan itu nomor sekian sebenarnya. Iklan nomor sekian. Di momen tertentu. Di semua momen. Di semua momen. Karena, ini nanya, memastikan aja. Betul, karena saya melihat selama ini ya menjadi pemimpin redaksi media Jatim itu, iklan itu sebenarnya nomor sekian. Jadi maksud begini, kita misalnya tiba-tiba menawarkan iklan, orang nggak tahu produk kita seperti apa, nggak bisa. Kita itu sekarang gitu ya. Sekarang itu kita nyampe ke fase di mana beberapa iklan ya ditelepon oleh bagian periklanan. Mohon izin dari media Jatim, barangkali ada yang publikasi. Oh iya mas, langsung gitu ya. Pasang gitu ya. Karena sudah kenal ke produk jurnalistiknya. Jadi kalau produk ini belum jadi wajah dari media, kita nggak bisa. Maksudnya begini, ibarat kita kenalan dong gitu kan. Kayak orang kenalan, wajahnya nggak ada, gimana cara kita kenal gitu kan. Nah produk jurnalistik ini yang kemudian harus nomor 1 dan sampai kapanpun harus menjadi nomor 1 di media Jatim. Itu yang pertama. Yang kedua, melebarkan sayap. Jadi kita dari kemarin namanya media Jatim kan kita juga ada yang cemooh di dalam tanda kutip cemooh di Instagram. Ini media Jatim kok beritanya hanya di Madura gitu. Ya namanya kita baru media yang belum berumur 1 tahun ya. Kita berdiri November. Ini belum November. Kita masih mendidik yang di Madura. Kita masih beberapa wilayah kosong. Jadi ketika kemarin kita sudah Sumeneb sudah ada, Pamekasan sudah ada, Bangkalan sudah ada, sisa 1 Sampang yang belum ada ini kita sudah berani. Tiba-tiba wartawan kita berhenti di Sumeneb. Jadi akhirnya kita menarik diri dulu. Oke, rapikan dulu halaman berhenti kita. Atau diberhentikan?
diberhentikan. Oh, diberhentikan. Ya. Kita rapikan dulu halaman kita, baru kita bisa bertamu ke rumah orang. Saya bilang gitu. Jadi akhirnya kita menata dulu yang di Madura. Jadi ekspansi kita keluar ini juga penting. Namun yang paling inti dari produk atau eksistensi pers itu adalah karya jurnalismenya. Dan saya senang gitu. Jadi testimoni orang terhadap Media Jatim itu ada yang bilang begini, kemarin ada demo ya. Tiba-tiba teman-teman di salah satu instansi ngubungin, Mas, kalau nggak terbit di Media Jatim saya nggak percaya. Ada yang seperti itu gitu. Iya. Ya, ada yang lagi ketika kemarin kita memberitakan dugaan itu mahar jual beli kepala dinas di Kabupaten Pamekasan, teman-teman komen hanya Media Jatim yang berani. Bukan berani, karena ada datanya gitu. Jadi hal-hal ini ya yang kemudian sampai kapanpun tadi di awal saya singgung bahwa diferensiasi, perbedaan kita mengangkat angle berita, sudut berita, topik liputan, keberanian teman-teman, dan kualitas jurnalismenya ini yang sampai kapanpun harus dipertahankan. Toh mau menjadi sebesar apapun Media Jatim gitu, tetap itu yang paling utama. Terakhir ini, apa sih satu hal yang membuat Media Jatim itu berani sebenarnya memilih karakter hukum dan kriminal ini? Kan risikonya lebih besar daripada yang lain. Karena tidak punya kepentingan. Yakin. Karena tidak punya kepentingan. Yakin. Jadi begini maksudnya. Ini bahasa yakin belum terjawab ini. biar dipahami gitu. Jadi begini. Teman-teman pers itu kan banyak terjebak. Mohon maaf. Teman-teman pers itu banyak terjebak kepada proyek. Masa? Iya. Saya nggak tahu soalnya. Oknum lah ya. Ya. Teman-teman pers banyak terjebak kepada proyek. Dia nulis berita sedikit, kencang sedikit, tiba-tiba dia dikasih ini dah, ambil kamu proyek 100 juta. Dia berhenti untuk menulis kritik lagi. Ya. Media yang main-main oknumnya ini dengan proyek itu tadi, maka dia tidak akan berani sampai kapanpun. Mengapa Media Jatim berani? Karena tidak punya kepentingan. Berarti bahasa ini memastikan bahwa Media Jatim sekali menghajar itu akan sampai klimaks. Iya, tidak punya kepentingan apapun. Karena tidak punya kepentingan apapun. Tidak punya kepentingan apapun. Tapi kan klimaksnya banyak sebenarnya Mas. Katanya tadi. Tinggal klimaks 1, klimaks 2, klimaks 3. Ini berhentinya di klimaks berapa ini? Itu klimaks penegakan hukumnya. Oh siap. Tapi sekali lagi. Iya. Hukum kriminal yang dimaksud tadi kan ya pejabat bisa saja punya. Jadi itu maksud saya. Siap. Kalau tidak punya kepentingan maka dia aja ya. Kalau media terjebak kepada kepentingan itu, produk persnya akan menurun. Ketika produk dan kualitas pers menurun, eksistensi media akan turun. Itu sudah pertaruhannya. Oh siap. Ya. Ini yang menarik sahabat KTV, perbincangan kali ini ya agak bercanda serius. Gak masalah. Ya, yang paling saya ingat adalah agar di tengah maraknya media sosial, eksistensi media massa, terutama media online itu bisa tetap eksis dengan catatan satu, kualitas karya jurnalistik kalian harus tetap, dan itu menjadi salah satu kunci yang disampaikan oleh Mas Unggi tadi. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.